Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, di penghujung minggu ini, hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-47. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, ada ungkapan peribahasa Latin yang mengatakan consuetudo quasi altera natura, yang artinya kebiasaan adalah alam kedua. Kita semua punya sejumlah kebiasaan, tabiat atau pola hidup. Kita mempunyai kebiasaan baik, tetapi juga kebiasaan yang buruk. Kedua-duanya susah diubah. Karena kebiasaan itu sudah mendarah daging selama puluhan tahun, sehingga kita tidak melihat lagi apa keburukannya. Kita menganggap itu sudah biasa. Jika kebiasaan itu adalah kebiasaan buruk, kita akan sulit mengenali atau mendeteksinya. Sesuatu yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya sudah menjadi terbiasa bagi kita. Kita sudah mengadaptasi hal itu. Kebiasaan itu sudah menjadi bahagian dari diri kita. Maka kita sudah tidak kritis lagi. Semakin lama sebuah kebiasaan melekat dalam diri kita, maka kita pun akan melakukannya terus-menerus secara otomatis. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, justru itulah yang terjadi dengan Yesus yang masih kecil dalam kisah kita ini. Ketika Yusuf dan Maria mencari Yesus, sepulangnya mereka dari pesta Paskah, hingga 3 hari lamanya mereka, lalu mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Berarti sudah dari sejak dini, Yusuf dan Maria telah membiasakan Yesus untuk tetap beribadah di rumah ibadah. Faedah dari Yesus yang sudah sejak dini itu membiasakan diri berada di rumah ibadah, sehingga ketika Yusuf dan Maria mencarinya dan mereka menemukan dia di tempat kebiasaannya itu, yaitu di bait Allah. Dengan kebiasaan itu, apa yang terjadi kepada Yesus kecil itu? Kepada Yesus yang kecil itu, menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu sebabnya tidak lagi canggung bagi Yesus di bait Allah itu duduk di tengah-tengah
alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bahkan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya, karena Yesus telah penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Sebab kebiasaan yang dilakukannya adalah hidup dan di dalam firman Tuhan dan baik Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengaruh pendidikan dengan kebiasaan dari sejak dini. Oleh sebab itu, jika ingin generasi muda kita menjadi generasi Kristen yang baik, mari kita biasakan anak-anak kita untuk tetap rajin beribadah dari sejak dini, walaupun mereka belum mengerti apa itu arti ibadah. Juga membiasakan mereka untuk tetap terus-menerus berdoa. Dengan kebiasaan itu, mereka akan hidup di dalam doa. Juga membiasakan diri untuk baik hati, jujur, rajin, dan sopan, serta hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Dan juga sebagai orang tua dan orang dewasa, kita pun perlu juga untuk memberikan contoh kebiasaan yang baik kepada mereka dari sejak dini. Maka mereka pasti akan hidup di dalamnya. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Kristus, banyak pemikir pendidikan menekankan perlunya penanaman kebiasaan baik sedini mungkin. Bahkan Aristoteles yang hidup antara tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi berpendapat bahwa pendidikan melalui kebiasaan perlu terjadi sebelum pendidikan melalui akal. Artinya, walaupun anak kecil belum bisa memahami perlunya suatu kebiasaan baik, namun kita sudah harus mulai menanamkannya sebagai kebiasaan. Seorang anak kecil perlu dibiasakan dengan pola hidup yang baik, dan orang dewasa perlu membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik. Karena sekali kita mempunyai kebiasaan buruk, seterusnya lah kita menanggung akibatnya. Sebaliknya, sekali kita mempunyai kebiasaan baik, seterusnya lah kita memperoleh faedahnya. Allah bisa karena biasa. Kebiasaan adalah alam kedua. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, agar kami dalam hidup kami ini melakukan kebiasaan yang baik dan benar. Bahkan membiasakan anak-anak dan generasi penerus kami untuk melakukan yang terbaik. Sehingga kebiasaan itu menjadi bahagian dari hidup kami, bahagian dari hidup anak-anak kami, bahagian dari hidup generasi muda kami yang berfaedah untuk kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin arah perjalanan hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah itu menjadikan berkat dalam hidup kami. Sembuhkan Tuhan saudara kami yang dalam keadaan sakit. Pulihkan mereka sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dari segala sakit penyakit mereka. Jauhkan kami dari segala mara bahaya
dan bencana yang mengancam kehidupan kami. Tuhan, segera pulihkan bangsa dan negara kami, maupun juga dunia ini dari wabah pandemi COVID-19. Berkati seluruh gerejamu Tuhan, dimanapun kini berada, agar dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa ada halangan atau tantangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.